bagi dua masalah sok 25 miliaran oke. Sok Pak Demo misalkan Pak Gubernur misalkan ya 50 miliar 50 dibagi dua 25 miliar provinsi 25 kabupaten siap, tapi pengen minta segera saya. Selanjutnya adalah pesan khusus yang saya sampaikan. Apabila saudara-saudara tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, maka saya minta saudara untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara. Pemkot Bandung tetap akan rapat di hotel meski dilarang oleh Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Karena terkait hal itu Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, lebih memilih mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Bukan secara perlahan, adaptasi, karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3, bintang 2. Jadi terbatas pada hotel-hotel yang satu terindikasi melakukan banyak PHK, dua hotel-hotel yang memang selama ini bukan hotel prime ya, hotel yang biasa-biasa wae kita lakukan. Berikutnya nanti akan ada insentif tambahan untuk semua hotel bintang 3, bintang 2 sampai ke Melati dengan persyaratan, yaitu meniadakan PHK selama mereka terima insentif. Insentifnya belum apa, Pak? Lagi saya hitung ulang. Wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus ada keamanan. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator, YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak M bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Sok Pak Demo misalkan Pak Gubernur misalkan ya 50 miliar 50 dibagi dua 25 miliar provinsi 25 kabupaten siap. Sekarang lagi berada di Jembatan Apung yang viral tadi malam, karena memang jembatan ini adalah jembatan yang dibuat oleh warga ya, tapi yang lewat setiap hari ada juga yang ngasih iuran ataupun sumbangan Rp1.000 atau Rp2.000 ya tergantung, tapi tidak dipaksa. Ini sudah berjalan 5 tahun. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung sebenarnya sudah membuat DED untuk membuat jembatan Lewi Balem. Itu DED-nya konstruksinya bisa masuk 2 kendaraan. Itu 2016. 2018 sudah mengusulkan kepada Pak Gubernur waktu itu dengan BWWS-nya ya, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Kenapa kita rencanakan kita buat jembatan Lewi Balem? Ini adalah salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di daerah Bojong Soang. Nanti kita akan buatkan akses juga yang mau masuk ke jembatan Lewi Balem ini ya, dari mulai Cikoneng. Jadi untuk mengurai kemacetan yang masuk ke wilayah Bojong Soang. Nah, tentu karena ini jalan inspeksi kewenangannya BWWS Sungai Citarum, dan kita membuat surat kepada provinsi, dan tentunya tadi malam sudah dapat telepon dari Pak Gubernur ya, Pak Deddy Mulyadi, dan tadi pagi juga telepon kepada saya. Ini anggaran menghabiskan kurang lebih 50 miliar. Kata Pak Deddy, gimana kalau bagi 2? Oke, kata saya, mari kita duduk bersama, kita bicarakan, tapi pasti gitu. Jangan kita hanya berbicara, duduk, tapi tidak ada solusi. Saya tidak mau. Nah, kalau kita berbicara kewenangan ya,
Ini kewenangan BWS Sungai Citarum, ya. Kalau misalkan kita berbicara masalah provinsi, ya masing-masing kan punya tanggung jawab dan kewenangannya, tapi tidak berbicara ke situ, tapi kita duduk bersama cari solusi. Ini yang tentunya akan kita cari, dan saya minta untuk jembatan ini jangan dulu digunakan, ya, karena memang secara teknis juga berbahaya, dan saya kira ini mau dipertimbangkan kembali kalau mau dioperasionalkan, tapi lebih mendorong bahwa saya ingin membuat jembatan yang permanen, ya, supaya lalu lintas kendaraan ini bisa aman dan juga mengurai kemacetan dan juga tidak ada bahaya. Ini yang saya harapkan. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Bandung merasa malu, melihat statement Bupati Kang Dadang Supriyatna. Jika nu teu boga adab, Kang Dadang boga masalah naon jeung Bapak aing. Dek bangunnya bangun, saayana duit, sacukupna duit. Pakai dana APBD, ayeuna nya lamun Kang Dadang aya duit leuwih, pakai dana pribadi. Ari ieu kala nangtang-nangtang, jika ngajak karing nangtang teh. Ya, menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Jadi dari mana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Lu lah yang segala pakai fasilitas negara itu, ya lu lah, bukan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi malah nombok, tahu nggak? Yang harusnya ditanggung oleh negara itu malah ditanggung oleh dia sendiri pakai uang pribadi. Coba bayangin ya, 150 juta itu uang apa? Uang seragam dinas Deddy Mulyadi itu. Deddy Mulyadi coret, nggak mau dia ada uang dinas 150 juta, nggak mau, pakai uang pribadi, jahit baju sendiri. Mobil dinas juga Deddy Mulyadi nggak mau, dia malah pakai mobil sendiri. Harusnya kan mobil dinas itu ditanggung oleh negara gitu. Itu kayak gitu, bukannya Deddy Mulyadi itu nombokin negara. Paham nggak lu? Punya otak nggak? Boloon siapa aing keul kajel manukos kieu mah. Deddy Mulyadi itu malah nombok untuk negara. Kerja sama medianya per bulan itu 50 miliar ditombokin sama Deddy Mulyadi, 47 miliar. Jadi yang pakai uang negara cuma 3 miliar. 47 miliar tuh pakai uang pribadi Deddy Mulyadi yang hasil ngonten. Deddy Mulyadi ngonten juga enggak memanfaatkan fasilitas negara, bukan. Dia ngonten itu udah dari dulu, sebelum jadi pejabat juga Deddy Mulyadi udah ngonten, cuman dulu enggak seviral sekarang kayak gitu. Bloon siapa? Kuhul aing. Ini orang asal ngebacot aja. Kesel aku. Deddy Mulyadi banyak nombok untuk negara. Kok malah dibilang katanya memanfaatkan fasilitas negara. Gimana sih ini orang? Otak didengkul. Itu padahal dia sendiri yang segala pakai fasilitas negara, sampai uang belanja untuk belanja softtek bininya aja lu pakai uang negara. Jalan-jalan pakai uang negara kayak Ridwan Kamil itu segala ditanggung oleh negara. Kalau Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi nggak kayak Ridwan Kamil. Jalan-jalan ke luar negeri, mana pernah Deddy Mulyadi jalan-jalan ke luar negeri pakai uang negara? Ke luar negeri aja nggak pernah Deddy Mulyadi. Uang negara, enak aja Deddy Mulyadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi katanya. Justru uang pribadi dipakai untuk kepentingan negara. Deddy Mulyadi itu malah seperti itu, kebaliknya. Paham nggak lu? Lu bilang Deddy Mulyadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu lu kayak gitu, bukan Deddy Mulyadi yang kayak gitu. Songong ini orang, tangkurak siak. Sia gente gawena naon. Emang lu udah kerja apa? Coba bisa ngomentarin Deddy Mulyadi kayak gitu. Emang lu udah pernah berbuat baik apa gitu untuk negara, untuk pemerintah gitu, Emang lu udah kerja apa, Ini siapa sih bapak ini? Aku nggak tahu. Yang jelas aku mah nggak suka sama bacotnya kayak gitu aja. Enak aja ngomong kok, asal jeplak aja lu. Ini orang yang nggak tahu, nggak tahu sepak terjangnya Deddy Mulyadi dari dulu, pasti percaya sama moncongnya orang ini. Media sosial menjadi pintu masuk perkenalan masyarakat dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta dan kebijakan yang dilahirkan memang kerap menjadi perbincangan di masyarakat semenjak menjadi pemimpin provinsi Februari 2025. Temuan survei teritorial kerjasama dengan Jakpart 16-17 Juni 2025 menunjukkan kurang dari 1% responden yang tidak mengenal sosok Domul panggilan akrab Deddy dari
dari 1.250 responden warga Jawa Barat, sekitar 76% warga Jawa Barat mengaku mengenal sosok Deddy Mulyadi. Sebanyak 23.084% lainnya mengaku pernah dengar dan hanya 0,8% satu orang responden yang tidak mengenal Denny. Menariknya dari responden yang mengenal Deddy, mayoritas 81.000% mengaku pertama kali mengenal sosok Deddy Mulyadi melalui platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Dari jumlah tersebut, sekira 95% pernah menonton konten YouTube atau medsos yang ditampilkan Deddy Mulyadi. Jika dibandingkan dengan kepala daerah setingkat gubernur lainnya di Indonesia, Deddy Mulyadi memang berada di peringkat teratas dalam hal popularitas media sosial. Di Instagram, misalnya, akun resminya tercatat memiliki 4,8 juta pengikut, unggul jauh dibandingkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menempati posisi kedua dengan 1,1 juta pengikut. Popularitas Deddy Mulyadi juga tampak mencolok di platform YouTube karena kanal resmi miliknya Kang Deddy Mulyadi Channel telah mengumpulkan 7,86 juta subscribers, angka yang bahkan melampaui kanal YouTube Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang memiliki 3,29 juta subscriber, maupun kanal Presiden Prabowo Subianto dengan 209.000 subscribers. Data penelusuran Google Trend juga menunjukkan tingginya tingkat popularitas dan nama Deddy Mulyadi di ruang digital dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, tepatnya dari 1 Maret 2025 hingga 1 Juni 2025. Nama Deddy Mulyadi selalu punya atraksi di mesin pencarian untuk wilayah Indonesia. Untuk menunjukkan tingginya popularitas penelusuran kata kunci Deddy Mulyadi, Tirto membandingkan pencarian nama di Google dengan nama gubernur di Pulau Jawa, yaitu dengan kata kunci Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Lutfi, Gubernur Jateng, dan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim. Dalam periode perhitungan yang sama, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah penelusuran terhadap Deddy Mulyadi unggul sangat telak dibandingkan nama-nama gubernur lain. Sebagai contoh, dalam rentang waktu 1 April hingga 1 Juni 2025, skor terhadap pencarian terhadap kata kunci Deddy Mulyadi berada di angka 29. Angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan skor tertinggi kata kunci Pramono Anung yang hanya mencapai 31. Sementara kata kunci Khofifah Indar Parawansa tidak pernah melampaui skor 6 dan